Lawas sekaligus Ketua Umum Gabungan Seniman Nusantara Pong Haryatmo dan seniman lainnya menyampaikan dukungannya terhadap paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu malam. Para seniman menyatakan percaya Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan menjadi sosok pemimpin yang tidak mengkhianati rakyat. Segala program serta visi dan misi yang disampaikan akan dijalankan dengan mengedepankan kepentingan rakyat. Dengan nomor 3 ini kita sudah sangat bangga dan sangat disayangkan bila ini dicurangi akhirnya sampai kalah. Itu dizolimi dan akhirnya sampai kalah. Jangan sampai. Nah itu nanti musuhnya rakyat. Suara rakyat, suara Tuhan. Jangan bohongi rakyat. Gabungan Seniman Nusantara ini mendukung secara moral dan apapun untuk menjadi satu bagian dari tim 03. Menurut para seniman Nusantara, pesta demokrasi di tahun ini adalah yang paling baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Mereka berharap agar para paslon tidak mudah untuk diadu domba. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, selamat datang di Rakyat Memilih bersama saya Nata Arman. Beragam informasi seputar pemilu 2024 kami hadirkan untuk Anda dan kami informasikan rakyat yang memilih. Dan berikut berita pilihan dari redaksi kami. Cawapres Mahfud MD berpamitan kepada para pegawai usai resmi mengundurkan diri sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diugat Almas Saki Biru. Pemirsa, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo berdialog dengan para tokoh agama di Manado, Sulawesi Utara. Sementara Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD berkunjung ke Aceh dan membahas pemerataan pembangunan demi kemajuan bangsa. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara. Dalam kesempatan ini, Ganjar Pranowo berdialog dengan para tokoh agama Sinode Gereja Masehi Injil di Minahasa atau GMIM. Ganjar menyampaikan harapan besar agar kerukunan antar umat beragama tetap terjaga. Sementara itu dalam dialognya, ternyata masyarakat tertarik dengan program Kartu Sakti dan kaitannya dengan UMKM. Iya, kami berkunjung dan diterima para pendeta di Gereja Masehi Injili yang ada di Sulawesi Utara ini, memohon. Dan kami disambut dengan sangat hangat, banyak aspirasi yang disampaikan kepada kami. Pak Ganjar, program KTP Sakti itu isinya apa sih? Kalau kami pelaku UMKM, relate nggak itu? Oh, relate banget. Satu adalah data, kemudian apa yang diperlukan, apakah itu nanti pelatihan, atau itu bantuan, atau kemudian bagaimana cara UMKM naik kelas. Tadi ada satu concern yang menurut saya bagus. Yang kedua tentu dalam konteks hubungan keagamaan, betul-betul bagaimana antar umat beragama di Indonesia itu hubungannya harmonis. Mereka baik-baik, saling menghargai, saling menghormati, itu sebuah harapan besar. Dalam kegiatan Tabrak Prof di MZ Cafe Bandar Baru Kota Banda Aceh, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengungkapkan pemerintah seharusnya turut memprioritaskan pembangunan di Aceh. Untuk itulah pasangan calon Ganjar Mahfud menyatakan akan memperjuangkan perpanjangan dana Otsus Aceh jika terpilih nanti. Di Aceh ini pada kira-kira 2 tahun yang akan datang, dana Otsusnya akan habis.
itu nanti akan kita perjuangkan agar dana otsus itu diperpanjang untuk pembangunan Aceh. Ya, jadi nanti dana otsus yang akan habis pada awal 27 itu nanti akan kita perjuangkan, akan diperpanjang. Kalau bisa nanti bisa diatur dengan perpres, kalau tidak kita bisa cepatnya mengubah undang-undang itu. Pemerataan pembangunan di seluruh daerah di Indonesia dianggap penting untuk diwujudkan dan tentu menjadi prioritas program pasangan calon Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyambangi Pasar Tomohon. Ganjar menyempatkan diri menikmati kopi dan berdialog dengan para pedagang. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengunjungi Pasar Beriman, Kota Tomohon, Sulawesi Utara, sekaligus berdialog dengan beberapa pedagang setempat. Ganjar juga mencicipi kue dan kopi lokal Tomohon. Pasar ekstrim Tomohon terkenal menjual aneka jenis daging hewan, mulai dari kelelawar, babi, hingga ular. Ganjar berkeliling melihat satu persatu daging hewan yang dijual para pedagang. Para pengunjung dan pedagang pasar pun antusias menyambut kedatangan Ganjar dan heboh mengajak bersuah foto. Kalau ada dashboard sistem yang bisa dipakai untuk memantau terus-menerus, saya kira tindakannya akan lebih cepat. Pak Wali tadi juga bercerita bagaimana cabai diintervensi ya kemarin ini. Intervensinya bisa dilakukan. Maka kalau itu bisa dilakukan, stabilisasi akan terjaga. Ganjar pun meminta dukungan kepada warga Tomohon dan menegaskan komitmen untuk menciptakan harga bahan sembako yang murah bagi masyarakat. Dari Tomohon, Sulawesi Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, petani sawit rakyat dari sejumlah daerah di tanah air menjatuhkan pilihan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Para petani sawit meyakini kepemimpinan Ganjar Mahfud bisa menyelesaikan semua persoalan di sektor perkebunan sawit. Dukungan untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Mahfud terus mengalir dari berbagai kalangan. Kali ini dukungan datang dari petani sawit rakyat dari sejumlah daerah di tanah air. Dukungan dijatuhkan kepada paslon Ganjar Mahfud lantaran memiliki visi misi yang cukup realistis di sektor perkebunan sawit. Selain itu, program yang dijanjikan Ganjar Mahfud adalah soal akses dan pinjaman yang akan mudah didapatkan oleh para petani sawit. Karena Ganjar Mahfud itu punya program yang sangat realistis untuk menyelesaikan masalah di sektor perkebunan sawit. Seperti misalnya soal masalah hilirisasi yang hanya menguntungkan konglomerasi di sektor sawit. Saat ini petani sawit rakyat masih terus berkonsolidasi dengan seluruh petani sawit dari Sabang sampai Merauke dengan mempromosikan visi misi paslon Ganjar Mahfud. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto bertemu dengan ratusan pendukungnya di salah satu pusat perbelanjaan kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Di hadapan pendukungnya, Prabowo mengungkapkan jika apa yang dilakukan saat ini semata-mata untuk rakyat. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menemui para pendukungnya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Pertemuan antara Prabowo dan para pendukung serta relawan ini berjalan singkat karena waktu acara yang digelar malam hari. Dalam pertemuan ini, Prabowo menyempatkan diri menyapa dan berjoget bersama para pendukungnya. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua. Begitu banyak wajah-wajah yang saya kenal lama, dan saya ucapkan terima kasih dukungan saudara-saudara kepada kita berbuat ini hanya semata-mata untuk rakyat dan bangsa Indonesia. Barisan relawan programming top Prabowo Gibran Rakabuming juga optimis mendeklarasikan diri mendukung pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2 pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 mendatang.
kita mendukung nomor 2, Prabowo Gibran. Alasannya apa, Pak? Alasannya adalah karena di nomor 2 inilah kita sandarkan cita-cita kita. Karena kita anggap nomor 2 ini akan mampu membawa bangsa kita ini menuju kesejahteraan yang lebih baik. Sementara itu, TKN Prabowo Gibran menargetkan 60% raupan suara di wilayah Jawa Barat dan Kota Bogor dalam Pilpres 2024 mendatang. Mereka pun meyakinkan para pemilih untuk meningkatkan lapangan pekerjaan. Jadi kita berharap kemenangan Prabowo Gibran di 2019 yang di atas 60% di Jawa Barat bisa kita wujudkan kembali, termasuk di Kota Bogor dan juga sekitar. Kita optimis, kepercayaan masyarakat bisa kita raih. Mereka pun akan terus mengencarkan program Paslon 02 ke berbagai lapisan masyarakat agar bisa tersosialisasikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang juga Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri kegiatan pembinaan penyuluhan pertanian dan petani serta food estate partisipatif. Kegiatan tersebut berlangsung di lapangan pusat pemerintahan Sumedang, Jawa Barat. Selain itu, kedatangan Prabowo didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Kedatangan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Sumedang, Jawa Barat disambut antusias ribuan warga yang tergabung dalam kelompok tani. Kegiatan dihadiri sekira 60.000 undangan, diantaranya 18.000 orang petani, 7.000 peternak, 1.000 orang penyuluh pertanian, mahasiswa, Babinsa, serta Babin Kamtipnas se-Jawa Barat. Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan mendukung para petani lebih sejahtera dalam swasembada pangan. Prabowo pun menyimpulkan, pihak-pihak yang mempersulit petani adalah pengkhianat bangsa. Sementara calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menemui kaum milenial di kota Cirebon, Jawa Barat Selasa pagi. Dalam pertemuan ini, Gibran menyerap berbagai aspirasi yang dihadapi anak muda, mulai dari seniman, brand lokal UMKM, hingga influencer yang saat ini dinilai tidak ada wadah untuk berkreasi. Gibran pun menyampaikan pihaknya memiliki program untuk merangkul ruang kreasi anak muda sekaligus berteknologi seperti Solo Techno Incubator. Usai mengunjungi Cirebon, selanjutnya Gibran bertolak ke Bandung untuk bertemu kalangan anak muda di Bandung. Dari Sumedang dan Cirebon, tim iNews melaporkan. Sementara calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri kampanye akbar di halaman Raja Najunggal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Dalam kampanye politiknya, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan masyarakat Pantai Barat akan menjadi prioritas pasangan Anies Muhaimin. Ribuan masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara menyambut kedatangan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan di halaman Raja Najunggal, Kecamatan Angkola, Muara Tais, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kepada masyarakat, Anies menyampaikan mengusung gerakan perubahan, menyoroti sumber daya alam kawasan Pantai Timur Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Tapanuli Selatan. Pasalnya banyak sumber daya alam di kawasan ini seperti halnya emas yang tidak dapat dirasakan oleh masyarakat. Kita ingin agar kemajuan perekonomian di seluruh kawasan Tapanuli Selatan khususnya, dan juga seluruh pesisir pantai barat Sumatera Utara menjadi prioritas untuk pembangunan ke depan. Investasi didorong, tapi bukan seperti selama ini. Selama ini investasi banyak, tapi padat modal. Usai melakukan kampanye akbar di Kabupaten Tapanuli Selatan, Anies pun bertolak ke Deli Serdang, Sumatera Utara untuk melakukan kampanye akbar di hari pertama pada bulan Februari ini. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar melanjutkan kampanye mereka ke Sumeneb, Jawa Timur. Keduanya dijadwalkan menghadiri sejumlah agenda istighosa dan deklarasi ulama Madura serta kampanye akbar di Sumeneb dan Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tiba di Bandara Trunojoyo, Sumeneb, Jawa Timur, Rabu pagi. Keduanya melanjutkan safari politiknya dengan menghadiri sejumlah agenda diantaranya istighosa, deklarasi ulama Madura, serta menghadiri kampanye akbar di lapangan Garuda di Kecamatan
Palengan, Pamekasan, Jawa Timur. Kedatangan pasangan Anies dan Caimin kedua Kabupaten Madura ini guna menyampaikan pesan-pesan perubahan dan mendengarkan aspirasi dari masyarakat Madura. Anies menyampaikan jika dirinya akan fokus kepada harga pangan dan kebutuhan pokok supaya bisa terjangkau, investasi lapangan pekerjaan bagi masyarakat, serta menghentikan diskriminasi yang tidak setara di bidang pendidikan antara pendidikan swasta, negeri, dan pendidikan umum dan pendidikan agama. Alhamdulillah pagi hari ini kita mulai kegiatan dari Sumeneb. Selama 1 hari ini kita akan berada di Sumeneb, Pamekasan, dan Bangkalan. Kegiatan kita tentu bertemu dengan masyarakat Madura, menyampaikan pesan-pesan perubahan, mendengar aspirasi dari masyarakat juga. Dan pesan utama kita adalah tentang bagaimana keluarga-keluarga bisa hidup lebih leluasa. Karena biaya kebutuhan pokok, pangan khususnya, akan kita buat menjadi terjangkau, kemudian tata niaga pangan diperbaiki, mendorong investasi yang padat karya supaya lapangan pekerjaan tersedia bagi anak-anak muda dan masyarakat yang membutuhkan lapangan pekerjaan, lalu dukungan untuk usaha ekonomi mikro, kecil yang akan kita dorong supaya yang kecil berkembang pesat dan lapangan pekerjaan tersedia luas. Dan kita juga ingin menghentikan diskriminasi kebijakan yang tidak setara di bidang pendidikan antara pendidikan swasta dan negeri, pendidikan umum dan pendidikan agama, supaya ada kesetaraan dukungan pemerintah. Semua adalah anak-anak bangsa, status swasta dan negeri tidak boleh menjadi pembeda kualitas pendidikan. Jadi itulah beberapa pesan-pesan utama yang nanti juga akan kami sampaikan. Sebelumnya, Capres dan Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berkampanye bersama di Tegal, Jawa Tengah. Di hadapan para pendukungnya, Amin menyinggung bantuan sosial yang dibiayai APBN kerap diklaim sebagai bantuan dari pihak tertentu. Ribuan pendukung calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar memadati lapangan Desa Pendawa, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Kedatangan Anies dan Muhaimin langsung disambut meriah oleh ribuan pendukungnya. Di hadapan massa, Anies dan Muhaimin mengajak untuk memilih paslon yang mendukung perubahan. Keduanya juga menyinggung bantuan sosial yang dinilai kerap diklaim sebagai bantuan presiden, padahal dana bansos berasal dari APBN. Yang dibagikan oleh presiden maupun pemerintah itu uang APBN yang diketok oleh DPR. Tidak boleh ada satupun yang mengklaim itu bantuan presiden, bantuan menteri, apalagi bantuan pasangan calon. Kita bersama-sama DPR dan pemerintah melakukan kalkulasi bantuan sosial. Nah, tolong yang memanfaatkan dengan sewenang-wenang kita awasi. Anies dan Muhaimin juga berjanji akan meningkatkan taraf perekonomian dan mensejahterakan petani. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Pemirsa, kampanye dan safari politik dilakukan PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono di Tanah Papua ke Kabupaten Merauke dan juga Nabire. Di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, kedatangan PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono dalam agenda konsolidasi bersama dengan kader dan caleg disambut meriah dan hangat oleh masyarakat. Pimpinan partai berlambang Ka'bah ini mengatakan kedatangannya ke Tanah Papua merupakan bentuk keseriusan P3 untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat di bumi Cendrawasih. Mardiono mengaku P3 selama ini tengah bersahabat dengan masyarakat di Papua, di mana hal itu dibuktikan dengan adanya kepercayaan masyarakat yang diberikan kepada perwakilan dari Partai Persatuan Pembangunan. Kita hadir di Papua, Partai Persatuan Pembangunan adalah untuk berjuang mensejahterakan rakyat khususnya di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, dan umumnya di seluruh Papua.
Dan alhamdulillah selama ini ya Partai Persatuan Bangunan telah diterima bersahabat dengan rakyat Papua karena telah dibuktikan bahwa ada kader-kader P3 di Nabire ini menjadi wakil bupati. Sebelumnya, Mardiono juga menghadiri rapat internal bersama para kader dan calon anggota legislatif se-Papua Selatan di Kabupaten Merauke. Ia meyakini seluruh kader dan simpatisan P3 di Papua Selatan sudah siap 99% menghadapi pemilihan umum tahun 2024. Sementara itu, Ketua Wilayah DPW P3 Papua Selatan, Jaya Ibnu Suud, juga optimis dapat mencapai target yang dicanangkan, yakni 11 kursi di DPRD Kabupaten Kota, 3 kursi DPRD Provinsi, dan 1 kursi di DPR RI. Kami sangat optimis dengan kesiapan teman-teman caleg dari sisi elektabilitas dari masing-masing caleg yang ada di setiap dapil, sehingga insya Allah target kita yang tadi saya sampaikan bisa kita capai. Cawapres Mahfud MD berpamitan kepada para pegawai usai resmi mengundurkan diri sebagai Menteri Koordinator Politik dan Hukum Keamanan. Rakyat memilih akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Rakyat Memilih. Pemirsa, Mahfud MD resmi mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam dalam Kabinet Indonesia Maju demi menghindari konflik kepentingan pada Pilpres 2024. Selama menjabat sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD berhasil mengungkap sejumlah kasus, salah satunya transaksi janggal di Kementerian Keuangan yang mencapai 349 triliun rupiah. Mahfud MD akhirnya resmi mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam dalam Kabinet Indonesia Maju. Keputusan ini diakui demi menghindari konflik kepentingan pada Pilpres 2024. Seperti diketahui, Mahfud MD bukanlah sosok yang baru dalam dunia politik dan hukum di Indonesia. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta ini Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta ini pernah menduduki jabatan Menteri Pertahanan periode 2000 hingga 2001 dan Menteri Kehakiman dan HAM tahun 2001. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008 hingga 2013 ini juga pernah duduk sebagai anggota Komisi 1 dan Komisi 3 DPR RI. Saat menjabat sebagai Menko Polhukam di era pemerintahan Presiden Jokowi, Mahfud MD kerap membantu menyelesaikan beberapa masalah hukum di tanah air. Jokowi juga kerap memberikan kepercayaan kepada Mahfud untuk menyelesaikan beberapa kasus, salah satunya memimpin tim gabungan independen pencari fakta untuk mengusut tragedi Kanjuruhan. Mahfud MD juga berhasil mengungkap temuan transaksi janggal di Kementerian Keuangan yang mencapai 349 triliun rupiah. Setelahnya, Mahfud juga membentuk tim percepatan reformasi hukum pada Mei 2023 yang dibentuk untuk merespon perkembangan di masyarakat dengan mengajak akademisi hingga pakar untuk memberi rekomendasi penyelesaian permasalahan hukum yang buntu di tengah jalan. Pemirsa, Cawapres Mahfud MD berpamitan kepada para pegawai usai resmi mengundurkan diri sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Cawapres nomor urut 3 itu lari pagi mengunjungi kantor Kementerian Menko Polhukam untuk berpamitan. Cawapres Mahfud MD mengawali pagi hari dengan berlari pagi bersama dengan sejumlah pegawai Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan di area Monas, Jakarta Pusat. Sambil berbincang dengan pegawai, Cawapres nomor urut 3 ini berlari mengitari area Monas. Lari pagi ini menjadi salah satu kegiatan terakhirnya sebagai Menko Polhukam setelah kemarin resmi mengajukan surat pengunduran diri ke Presiden Joko Widodo. Setelah lari pagi, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengunjungi kantor Kemenpolhukam untuk mengemasi barang-barangnya, termasuk koleksi sejumlah buku-buku. Saat berpamitan pada staf Kemenpolhukam, Mahfud MD berpesan agar konsisten menjaga netralitas dalam pemilu 2024.
saya hari ini pamit kepada mereka dengan pesan agar bekerja baik-baik untuk menjaga negara ini yang kalau dalam konteks pemilu harus netral. Alhamdulillah selama perjalanan pemilu tidak ada seorang pejabat pun dari sini, apalagi menterinya, lalu dianggap menggunakan fasilitas negara untuk mendukung salah satu parpol atau salah satu calon. Bersih di sini. Mudah-mudahan nanti juga akan terus berkembang ke arah yang lebih bersih lagi. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD resmi menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo. Mahfud MD memutuskan diri untuk mundur karena tidak ingin mencampur adukan jabatannya dengan posisi politiknya saat ini. Mahfud MD datang ke istana pada Kamis sore dan diterima langsung oleh Presiden Joko Widodo dan ditemani oleh Mensesnek Pratikno. Mahfud MD memutuskan untuk mundur karena tidak ingin mencampur adukan jabatannya dengan posisi politiknya saat ini. Ada 3 poin yang disampaikan oleh Mahfud MD di dalam surat pengunduran dirinya. Salah satunya, ia berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo karena telah melantiknya sebagai Menko Polhukam pada tahun 2019 yang lalu. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Nah, lalu isi yang kedua surat itu, substansi surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Pemirsa, selepas berpamitan, calon wakil presiden nomor 3 Mahfud MD menyampaikan pesan kepada Menko Polhukam yang telah dipimpinnya lebih dari 4 tahun itu dapat terus berkembang dan juga maju. Mahfud MD juga menyampaikan sejumlah kesan yang didapat selama menjabat menjadi Menko Polhukam Republik Indonesia. Jadi pesan saya ya mereka harus bawa Polhukam ini menjadi lebih berwibawa, lebih kuat lagi ke depan karena ngurusi masalah penting di bidang ketahanan ideologi, ya ketahanan ideologi, kemudian keutuhan NKRI, penegakan hukum kan di sini semua. Apakah ekonomi penting? Sangat penting ekonomi. Tetapi kalau hukum tidak tegak, ekonominya akan rusak juga. Betul. Seberapapun kita siapkan makan untuk rakyat, kalau tidak ada penegakan hukum bagi koalisi, bagi korupsi, kolusi maksudnya. Kolusi itu kan sebenarnya korupsi juga. Artinya tawar-menawar, yuk begini-begini ini untuk kamu saya gitu. Itu banyak terjadi. Nah ini harusnya Polhukam mengambil peran di situ karena kadang-kala kalau mempercayakan ke aparat-aparat di kementerian lembaga itu di sana kadang-kala orang-orangnya itu sudah karatan udah lama ya, udah lama sekali dan sering tidak efektif juga. Kadang-kala mereka juga sudah ada yang ya belum bisa menyesuaikan diri dengan proses-proses pemajuan yang diharapkan baik dari sudut digitalisasi maupun dari sudut mental untuk menjadi lebih maju. Ketika saya masuk pertama ke sini, orang ragu, bisakah enggak Pak Mahfud itu jadi Menko Polhukam? Saya sendiri kan sebenarnya waktu pendekatan saya mau masuk kabinet itu saya mintanya Jaksa Agung. Dan itu sudah sampai sehari sebelum Pak Jokowi dilantik masuk dikonfirmasi Pak Mahfud nanti Jaksa Agungnya. Itu Pak Pratikno dan teman-teman sudah Pak Mahfud Jaksa Agungnya. Sesudah Pak Jokowi tanggal 20 Oktober disumpah itu bersumpah di depan MPR, malamnya berubah Pak Mahfud jangan Jaksa Agung. Ada yang
Yang lebih penting katanya apa? Polhukam. Nah, Pak Luhut yang memberitahu saya pertama, lalu Pak Pratikno tengah malam telepon, besok segera menghadap Presiden. Pak Mahfud, jabatannya berubah, tidak Jaksa Agung gitu. Tantangan lagi lebih besar. Ya, enggak, sebenarnya saya mau Jaksa Agung waktu itu mau saya babat karena saya sudah punya pola ketidakberesan penanganan hukum. Termasuk target-targetnya ya? Iya, targetnya saya sudah punya, ini tahap gitu. Dan saya akan menguatkan lagi KPK sebagai lembaga supervisi penegakan hukum sambil menguatkan Jaksa Agung. Nah, saya tidak jadi Jaksa Agung, lalu yang jadi Pak Burhanuddin. Tapi Pak Burhanuddin ternyata bagus juga nih, kinerjanya luar biasa bagus gitu. Jadi waktu itu yang paling berkesan bagi saya itu sebenarnya ditawar untuk Jaksa Agung dan saya nawar untuk Jaksa Agung waktu itu. Tapi lalu digeser ke Polhukam. Nah, waktu saya di Polhukam itu ternyata banyak yang ragu kan. Pak Mahfud tuh enggak bisa di situ, apa kok jadi Polhukam, orang sipil lagi enggak. Ini bawahannya menteri-menteri, Panglima apa gitu. Sampai Rocky Gerung nih, sahabat saya, Pak Mahfud itu katanya, itu enggak bisa Polhukam, paling lama 8 bulan dia sudah di reshuffle. Karena dia terlalu terbuka, enggak boleh itu Polhukam terbuka, kira-kira itu Rocky Gerung. 8 bulan, kalau ada reshuffle pertama, dia akan kena pertama, si Rocky Gerung waktu saya. Itu sahabat saya, mungkin untuk mendorong semangat saya aja. Tapi dia waktu itu memang bilang begitu, ada seorang teman lagi, apa Pak Mahfud? Nulis malahan di berbagai media sosial. Pak Mahfud itu apa bisa manggil jenderal-jenderal kan? Memimpin jenderal itu gitu. Ya saya tenang aja, tapi nyatanya bisa kan? Alhamdulillah bisa, dan saya baik dengan para panglima, kepala staf, Kapolri, hubungannya baik lah, profesional betul. Karena saya sebagai Menko Polhukam gitu. Bisa, ternyata bisa, bukan 8 bulan tapi 4 tahun 3 bulan, 4 tahun setengah lah ya, 4 tahun 3 bulan itu pun saya minta berhenti, bukan di reshuffle sepihak gitu kan. Nah, alhamdulillah berarti saya sudah berusaha mengemban amanat itu dengan baik. Menko Polhukam Mahfud MD resmi mengundurkan diri dari posisinya di Kabinet Presiden Jokowi. Saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Mahfud MD menyampaikan terima kasih karena telah dipercaya menjabat sebagai Menko Polhukam sejak 19 Oktober 2019. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto berharap Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto juga bisa mengikuti jejak Mahfud MD untuk mundur dari jabatannya. Menko Polhukam Mahfud MD resmi mengundurkan diri dari posisi di Kabinet Presiden Jokowi Ma'ruf Amin. Mahfud resmi menanggalkan jabatannya usai memberikan surat permohonan pengunduran diri ke Jokowi yang didampingi Mensesnek Pratikno di Istana Negara. Pada pertemuan itu, Mahfud MD menyampaikan terima kasihnya ke Presiden lantaran telah dipercaya menjabat Menko Polhukam sejak 19 Oktober 2019 dan merupakan sebuah penghormatan dari Jokowi. Saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Sementara itu, Capres nomor urut 3 yang juga pasangan Mahfud menyambut baik keputusan Mahfud dari jabatannya Menko Polhukam. Ganjar menilai keputusan Mahfud sangat tepat karena bisa menghindari potensi penyalahgunaan fasilitas negara. Ganjar juga meminta hal itu diikuti oleh pejabat lain yang terlibat pada kontestasi pemilu 2024. Senada dengan Ganjar, Sekjen PDIP Hasto Kristianto berharap Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto bisa mengikuti jejak Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD yang lebih memilih mundur dari Kabinet Jokowi. Seperti diketahui saat ini Prabowo Subianto masih menjabat Menteri Pertahanan. Semoga keteladanan integritas dari Prof. Mahfud MD ini dapat menular ya termasuk ke Pak Prabowo. Sehingga ya meskipun di sana anggarannya besar sekali. Jadi rasanya kalau mundur dengan anggaran besar itu sayang di situ. Tetapi ini merupakan suatu sikap yang gentleman. Namun Hasto menduga Prabowo tak akan bersedia melepas jabatan sebagai Menteri Pertahanan, terlebih anggaran di Kementerian Pertahanan sangat besar dan dibutuhkan keberanian untuk melepas jabatan dengan segala fasilitasnya. Diketahui wacana mundurnya Mahfud dari kabinet sudah muncul sejak beberapa pekan terakhir.
Pengunduran diri Mahfud tak lain karena dirinya maju sebagai cawapres nomor urut 3 pendamping Ganjar Pranowo. Keputusan Mahfud menanggalkan posisinya sebagai Menko Polhukam pun mendapat apresiasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono mendatangi Komnas HAM terkait dengan penyitaan ponsel miliknya saat diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks. Selain Komnas HAM, Aiman juga melaporkan penyidik Polda Metro Jaya yang menyita HP pribadi miliknya ke Divisi Propam Mabes Polri. Juru bicara tim Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono mendatangi Komnas HAM. Kedatangannya kali ini untuk mengadukan terkait penyitaan ponsel yang dilakukan Polda Metro Jaya dalam penanganan kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoax. Ya, kami di sini mengadukan kepada Komnas HAM terkait dengan kasus yang menimpa saya dalam kaitan ada dugaan pelanggaran HAM dalam penanganan kasus saya. Pengaduan terkait hak asasi Aiman sebagai wartawan sesuai pasal 4 ayat 4 Undang-Undang Pers. Aiman yang pada saat menerima informasi dari narasumber masih berstatus sebagai wartawan. Sehingga sejak diterima informasi itu, Aiman dilindungi oleh hukum, yaitu memiliki hak untuk tidak memberikan bukti narasumber. Hak ingkar wartawan untuk melindungi narasumbernya. Karena persis di dalam handphone inilah terjadi percakapan antara Aiman dengan narasumbernya. Dan kelihatannya yang ingin dicari adalah narasumber itu. Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Hari Kurniawan menyebutkan bahwa jurnalis adalah pembela HAM, sehingga kinerjanya dilindungi undang-undang. Komnas HAM juga akan berkoordinasi dengan Dewan Pers terkait kasus yang menimpa Aiman. Jurnalis itu kan semuanya pembela HAM toh. Mas-mas dan mbak-mbak ini semuanya pembela HAM. Jadi ini dilindungi oleh undang-undang tentunya. Kan di pasal 100 Undang-Undang HAM jelas dikatakan setiap orang yang melakukan kerja-kerja pemajuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia itu disebut sebagai pembela HAM. Nah, di Komnas HAM sendiri ada mekanisme pengaturan tentang terkait pembela HAM. Selain ke Komnas HAM, Aiman dan tim hukum TPN Ganjar Mahfud juga mendatangi gedung Divpropam Mabes Polri untuk melaporkan penyidik Polda Metro Jaya terkait penyitaan handphone pribadi miliknya saat pemeriksaan. Dan itu dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Tentu kita berharap bahwa dalam penyelesaian ini semestinya dikedepankan penyelesaian berdasarkan Undang-Undang Pers. Nah, ini kita meminta Propam mengevaluasi itu, memeriksa itu, menginvestigasi itu. Wakil Direktur Eksekutif Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Vincentius Medrova menjelaskan, aduan ke Divpropam Mabes Polri untuk dapat mengevaluasi proses penyidikan yang terjadi di Polda Metro Jaya. Aiman bersama tim hukum TPN juga akan melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait prosedur penahanan telepon seluler miliknya. Sebelumnya, jubir TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono diperiksa terkait kasus dugaan aparat tidak netral dalam pemilu selama 12 jam di Polda Metro Jaya Jumat lalu. Sementara itu, penyitaan ponsel Aiman oleh penyidik dinilai melanggar hukum karena Aiman masih berstatus saksi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka digugat Almas Saku Biru. Gugatan tersebut buntut dari tidak berterima kasihnya Gibran saat dibantu mengajukan permohonan ke MK soal ketetapan batas usia calon presiden dan wakil presiden. Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka digugat Almas Saku Biru. Gugatan tersebut buntut dari tidak berterima kasihnya Gibran kepada penggugat yang telah memberikan peluang kepadanya sehingga bisa maju di Pilpres 2024. Itu mengenai gugatan bahwasanya si Almas itu kan wis ngajukan permohonan di MK, kemudian dikabulkan. Nah, kok tidak ngasih tidak ngasih ucapan terima kasih kalau tidak salah yang seperti kita baca di dalam
gugatannya yang sudah diupload di SIPP itu tadi. Nah, mengenai tindak lanjutnya benar tidaknya yaitu nanti nunggu persidangan. Sosok Almas merupakan penggugat batas usia Capres dan Cawapres ke Mahkamah Konstitusi yang membuka jalan Gibran untuk maju di pemilihan Presiden 2024. Menurut Humas Pengadilan Negeri Surakarta, Bambang Arianto, gugatan telah dimasukkan Senin 29 Januari lalu. Dari Solo, Jawa Tengah, Septianto, iNews melaporkan. Pemirsa, beberapa lembaga perguruan tinggi menyampaikan petisi terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo yang belakangan ini dinilai menjauhi nilai-nilai demokrasi. Persatuan Gereja Indonesia pun meminta Jokowi netral dalam Pilpres 2024 mendatang. Sementara Presiden Joko Widodo menyatakan penyampaian petisi merupakan hak mereka. Petisi pertama disampaikan para guru besar dan Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, karena prihatin dengan sikap Presiden Joko Widodo dan pemerintahannya akhir-akhir ini yang dinilai menjauh dari nilai-nilai demokrasi. Mereka pun meminta Presiden dan pemerintah kembali ke nilai-nilai demokrasi dan mendesak DPR untuk mengambil sikap. Petisi ini disampaikan tidak ada niatan sedikitpun kebencian maupun hal negatif lain, kecuali mengingatkan demi kebaikan. Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam berbagai demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif pembenaran Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik serta netralitas dan keterpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi. Petisi senada juga disampaikan Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta. Puluhan guru besar, pimpinan universitas dan Sivitas Akademika UII menilai Indonesia tengah mengalami darurat kenegarawanan yang bisa berujung pada ambruknya sistem hukum dan demokrasi. UI menuntut Presiden Jokowi bersama aparatur pemerintah tidak melakukan politisasi dengan tidak mengerahkan dan memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis. UI pun meminta Presiden berhenti menyalahgunakan kekuasaan dan melakukan politisasi penyaluran bantuan sosial atau bansos. Petisi dibuat bukan sebagai partisan, namun murni keprihatinan atas kondisi bangsa 2 pekan jelang pemilu. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk kembali menjadi teladan dalam etika dan praktek kenegarawanan dengan tidak memanfaatkan institusi kepresidenan untuk memenuhi kepentingan politik keluarga melalui keberpihakan pada salah satu pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sementara itu, sidang Majelis Lengkap MPL Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) meminta Presiden Joko Widodo dan penyelenggara negara untuk netral di pemilu 2024. Hal ini perlu dilakukan demi penguatan kualitas demokrasi di Indonesia. MPL PGI menyoroti ada gejala kesuraman demokrasi di Indonesia imbas momen politik elektoral yang sedang berlangsung. Karenanya, MPL PGI meminta para penyelenggara negara tunduk pada konstitusi dan menjaga nilai etis bangsa. Menanggapi petisi tersebut, Presiden Joko Widodo di sela-sela kunjungannya ke pasar kota Wonogiri menyatakan semua warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat. Tanggapan Pak? Ya, itu hak demokrasi. Kunjungan Presiden Joko Widodo beserta Ibu Iriana di Wonogiri, Jawa Tengah mendapat sambutan antusias warga. Dari Yogyakarta dan Wonogiri, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Aktor lawas sekaligus Ketua Umum Gabungan Seniman Nusantara, Pong Harjatmo, ambil bagian dalam kontestasi Pilpres tahun 2024. Bahkan tidak hanya Pong, seniman lainnya pun turut serta untuk mendukung paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD sebagai sosok yang tidak mengkhianati rakyat.
Rektor Lawas sekaligus Ketua Umum Gabungan Seniman Nusantara Pong Haryatmo dan seniman lainnya menyampaikan dukungannya terhadap paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu malam. Para seniman menyatakan percaya Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan menjadi sosok pemimpin yang tidak mengkhianati rakyat. Segala program serta visi dan misi yang disampaikan akan dijalankan dengan mengedepankan kepentingan rakyat. Dengan nomor 3 ini kita sudah sangat bangga dan sangat disayangkan bila ini dicurangi akhirnya sampai kalah. Itu dizolimi dan akhirnya sampai kalah. Jangan sampai. Jangan sampai. Nah itu nanti musuhnya rakyat. Suara rakyat, suara Tuhan. Jangan bohongi rakyat. Gabungan Seniman Nusantara ini mendukung secara moral dan apapun untuk menjadi satu bagian dari tim 03. Menurut para seniman Nusantara, pesta demokrasi di tahun ini adalah yang paling baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Mereka berharap agar para paslon tidak mudah untuk diadu domba. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Konsulat Jenderal Republik Indonesia Panitia Pemilu Luar Negeri di New York sosialisasi pemilu damai dengan perwakilan diaspora Indonesia. Rakyat memilih akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Rakyat Memilih. Pemirsa, calon presiden nomor 3, Ganjar Pranowo menggelar kampanye akbar di lapangan Merdeka Ambon, Maluku. Ganjar yang didampingi oleh pengurus DPD Partai Perindo Maluku dan sejumlah partai pengusung lainnya disambut meriah oleh para pendukung dan simpatisan di kota Ambon. Ketua DPD Partai Perindo Maluku, M. Isya Raharusun, bersama para pengurus mendampingi calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo melaksanakan kampanye akbar di lapangan Merdeka Ambon, Maluku. Dalam kampanye akbarnya, Ganjar menyampaikan misi politiknya untuk membangun Maluku dari sejumlah faktor yang menurut dirinya selama ini belum diperhatikan dengan baik oleh pemerintah. Seperti menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, dan juga menyampaikan visi misi terkait dengan program Satu Keluarga Satu Sarjana. Para pendukung Ganjar yang merupakan penyandang disabilitas dan tokoh masyarakat di Maluku menitipkan harapan agar dibangun akses yang ramah kaum disabilitas. Para pendukung juga berharap jika Ganjar terpilih dapat mencabut moratorium untuk percepatan daerah otonomi baru atau DOB, jaga demokrasi dan turunkan kemiskinan. Amanat ini disampaikan dengan cara ditulis pada bagian panggung kampanye akbar Ganjar Pranowo. Maka tidak salah kalau disebut di Maluku Ambon ini. Bazar murah minyak goreng digelar di Gusti Kanjeng Ratu Ayukus Indriah, Caleg DPR RI Dapil 5 Jawa Tengah nomor urut 1 Partai Perindo di Boyolali dan Sukoharjo, Jawa Tengah. Warga sangat antusias mendapatkan minyak goreng yang dijual dengan hanya Rp5.000 per 1 liternya. Warga desa Gombang, Kecamatan Sawit, Boyolali, Jawa Tengah menyerbu bazar minyak goreng yang diadakan Partai Perindo di kampung mereka. Warga dilayani langsung Gusti Kanjeng Ratu Ayukus Indriah yang merupakan putri mendiang Sri Susuhunan Pakubuwono XII dan sekaligus caleg DPR RI Dapil 5 Jawa Tengah nomor urut 1 dari Partai Perindo. Harapan kami masyarakat dapat memperoleh harga murah ini sehingga membantu mereka untuk meringankan beban ekonominya yang semakin berat akhir-akhir ini. Dapat minyak 1 liter dari PT Perindo Bazar. Bazar murah? Iya. 5.000 Pak. Bazar murah minyak goreng juga diadakan Gusti Kanjeng Ratu Ayukus Indriah bersama para caleg Partai Perindo untuk warga di Desa Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Perindo. Itu beli minyak tadi berapa, Bu? 5.000. 5.000 dapat kupon. Iya. Oh, itu beli 2. Iya. Ingin menanggapi ini, Bu, seperti apa? Kira-kira senang loh. Senang.
Gusti Kanjeng Ratu Ayukus Indria juga mengajak warga untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024 dengan mencoblos sesuai hati nurani masing-masing. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, baru saja Universitas Hasanuddin menyampaikan pernyataan sikap terkait dengan tatanan hukum dan demokrasi Republik Indonesia jelang Pilpres tahun 2024. Dan sudah tergabung bersama kami, Yul Yuspin di lokasi. Baik, Yul, apa yang disampaikan dalam pernyataan sikap Universitas Hasanuddin? Silakan. Baik, kalau kita lihat di belakang saya ini baru saja dilaksanakan petisi dari puluhan guru besar Universitas Hasanuddin yang tergabung dalam Forum Guru Besar dan Dosen Universitas Hasanuddin. Mereka baru saja menyuarakan petisi terkait kondisi demokrasi yang ada saat ini, di mana pemilihan umum yang Yuspin? Yuspin? Suara Anda terputus? Baik pemirsa, sepertinya terjadi gangguan koneksi. Yuspin? Bang Yuspin, audionya. Lanjut lagi. Baik, Yuspin. Mungkin bisa diulang kembali, Yuspin? Audio terputus. Jadi saya jelaskan kembali bahwa baru saja puluhan guru besar dan dosen dari Universitas Hasanuddin baru saja membacakan petisi mereka di depan halaman kampus Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin. Adapun beberapa tujuannya itu ada 4 poin yang mereka sampaikan. Yang pertama yaitu senantiasa menjaga dan mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pelaksanaan pemilu sebagai instrumen demokrasi. Kedua, mengingatkan Presiden Jokowi dan semua pejabat negara, aparat hukum dan aktor politik yang berada di Kabinet Presiden Indonesia Maju untuk tetap berada pada koridor demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial serta rasa nyaman dalam berdemokrasi. Yang ketiga, meminta KPU, Bawaslu, DKPP selaku penyelenggara pemilu agar bekerja secara profesional dan bersungguh-sungguh sesuai peraturan yang berlaku. Penyelenggara pemilu senantiasa menjunjung tinggi prinsip independen. Yuspin, nampaknya suara terputus kembali. Baik, sepertinya ada gangguan koneksi atau audio. Terima kasih Yuspin atas informasi yang diberikan, melaporkan langsung dari Universitas Hasanuddin, Makassar. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri Rakyat Memilih hari ini. Saya Nata Arman pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.